subscriber pecinta setia bersama Cik Raden dimanapun kalian berada. Semoga kalian, saya selalu mendoakan yang pasti, yang jelas teriringnya ucapan dengan segala apa yang kita langkah. Mudah-mudahan seluruh para sahabat-sahabat Cik Raden, nenek-nenek, kakek-kakek, ibu-ibu, bahkan kaula muda, bahkan anak-anak secara dewasa yang selalu menyaksikan di channel Cik Raden. Cik Raden selalu langsung bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian diberikan terutama secara nyata kesehatan secara lahir maupun batin. Yang pasti doaku untuk kalian semoga menjadikan suatu ucapan secara nyata ya, secara jelas. Artinya di sini, nah kita tes suara dulu. Jelas nyata artinya Cik Raden menyapa sahabat-sahabat, semoga kalian diberikan rezeki yang melimpah ruah. Yang pasti terima kasih dukungannya, subscribe-nya ya ketika hadir. Yang belum hadir, semoga saja ini menjadikan suatu pertemuan yang sangat benar-benar kita punya rasa ketika saya selalu hadir adanya di channel Cik Raden. Sebelum kita lanjut sahabat, yang pasti yang jelas kenapa saya ada di sini. Kepiluan saya ketika saya melihat kepercayaan yang diberikan Bangli Lampung terhadap setan merah, Prabu, bahkan yang lain benar-benar luar biasa. Tapi di sini saya ada suatu pertemuan khusus karena ketika saya dapat kabar dari Bangli Lampung untuk memastikan kebenaran itu, kalau memang benar niat baik yang dilakukan selama ini dengan seorang Prabu, itu yang kita harapkan. Permasalahannya Bangli Lampung, bahkan Cik Raden, sahabat-sahabatnya juga begitu pilu dan sedih melihat ketika seorang Prabu dikasih tempat kepercayaan sama Bangli Lampung untuk menjaga, melihat yang namanya lokasi lahan kebun sawit. Tapi dapat kabar, dapat berita, saya juga kaget. Kagetnya kecemasan terhadap seorang Prabu. Dia katanya mau pamit mau ke dusun katanya. Dusun itu pulang kampung Yang pasti dengan adanya terjadinya berita ini, saya terharu bahkan sedih, pilu karena melihat dari kejadian yang ada. Takutnya begini ya, makanya kami pun, saya juga mau nemuin Bangli Lampung, sahabat-sahabatnya, bagaimana kami bisa langsung berinteraksi secara pembicaraan sama seorang Prabu ya. Karena Prabu ini katanya benar-benar mau pulang ke dusun. Untuk itu sahabat-sahabat ya, kameranya saya dekatkan lagi dikit ya.
terus maju lagi. Sip. Nah, oke. Turunin lagi dikit aja. Turunin lagi dikit. Kameranya itunya pakai itu, turunin. Nah, sip. Sip. Ya, gitu. Oke. Nah, jadi biar jelas ya. Jadi saya ulangi, kesedihan seorang Prabu ini ketika mengalami suatu, ketika dia tobat, mungkin mau nengokin anak istrinya, apa keluarganya, dia katanya mau nemuin saya nggak tahu. Yang pasti sahabat, saya ingatkan, sebelum saya janjian sama Prabu di sini, saya ingatkan dulu kepada sahabat-sahabat, apabila kalian mau pesan madu, silahkan hubungi WA si Raden di nomor 0821 5006 3346. Apabila kalian pengen berobat secara medis maupun non medis, pengobatan jarak jauh saya sudah siap dalam 1x24 jam, setiap saat, setiap hari. Semoga saja adanya amanah yang dititipkan kepada saya ini suatu embanan yang harus saya jalankan. Sudah wayahnya, sudah waktunya. Adapun kalian berinteraksi sama saya, itulah suatu keajaiban, itulah suatu kelebihan yang Allah titipkan kepada diri saya. Tapi bukan semata-mata saya merasa di situ hebat, saya bisa, tidak. Adanya kehebatan, adanya saya bisa, itu karena Allah yang menitipkan kepada diri saya. Ya, saya tidak juga merasa bahwa saya disebut-sebut orang-orang ya golong-golongan seperti Pak Ustadz, bukan, Kiai, bukan, saya orang biasa. Yang pasti saya tujuan cuma satu, menolong ketika dibutuhkan. Artinya di sini saya siap berinteraksi, baik dalam permasalahan ketika kalian mungkin tidak menemukan solusi atau jawaban, seperti penyakit, seperti permasalahan baik dalam urusan kerjaan maupun urusan di rumah tangga. Saya siap untuk membantu secara ikhlas. Saya siap berjuang, langsung bermunajat langsung kepada Allah. Mudah-mudahan apa suatu kendala yang kalian alami, permasalahan apa yang kalian hadapi, mudah-mudahan dibukakan pintu rahmat daripada kemustajabah. Jadi seperjelas lagi, mungkin yang pernah tahu, bahkan mungkin banyak pun yang belum tahu, bahkan ulasan dan ulasan selalu saya ingatkan, apabila kalian mau pesan madu, itu ini namanya madu sakti, ini namanya serbuk ajaib, dan ini namanya minyak melati keraton. Apabila kalian mau pesan, silakan hubungi saja WA si Raden di nomor 0821 5006 3346. Cik, berapa itu harganya? Tetap tidak berubah. Ketika kalian sudah ikut member, anggota member di tim Bangre Lampung sudah bergabung, berarti kalian cukup dengan nilai rupiah 300.000, kalian sudah mendapatkan 1 botol madu, 1 serbuk ajaib, dan 1 minyak melati keraton. Harganya 300.000. Cik, saya mau lagi pesan katanya seperti madu hitam, boleh, berarti 400.000. Cik, boleh nggak katanya saya mau nambahin lagi madu kuningnya 1 lagi jadi 5, boleh, terserah kalian, tinggal bagaimana kalian. Yang jelas produk ini dengan kalian mengikuti grup member secara langsung, kalian sudah menjadi anggota member seumur hidup. Cukup dengan 300.000 kalian sudah mendapatkan madu sakti dan serbuk ajaib dan minyak melati keraton. Caranya cukup transfer ke nomor rekening Bank BCA di nomor 2920 58 7162 ya. Nah, jadi kalau kalian sudah transfer di situ kalian kirimkan bukti transfer kalian ke WA pribadi Cik Raden ya. Kalau kalian sudah transfer, baru kalian kirimkan alamatnya. Alamat kalian dari desa mana, kecamatan apa, ya, kabupaten mana, dan provinsi mana, ya. Kalian
langsung WA-kan langsung ke si Raden ya. Jangan takut, jangan khawatir, segala sesuatu itu apabila kita selama ini tidak ada yang namanya dunia tipu. Bahkan apabila kalian ada oknum-oknum mengatasnamakan tim Banggai Lampung, sahabat Banggai Lampung, kecuali Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi, astagfirullahaladzim, yang Di sini, Kak. tunggu akhirnya datang juga. Ya tetap saya datang sih, karena saya Iya. itu memang sudah berjanji dengan Cik Raden, saya akan Hmm. menemui Cik Raden. Iya, betul. Dari apa, dari lahan? Dari lahan sih. Dari lahan. Iya. Gimana? Si setan merah nggak ikut? Tidak. Apalagi gimana? Kemana? Sitan merah lagi tahu Ke ngawasin ngawasin yang di ini, yang di batas-batas di sana itu, yang jauh-jauh. jauh-jauh. Iya. Dia tidak ikut. Tidak ikut. Iya Prabu, saya tunggu Prabu dari tadi. Saya ini kan dapat informasi katanya benar dan tidak, makanya kebetulan Iya, saya Cik sudah pengen memastikan, makanya live streaming ya. Iya, Cik Raden. Karena ada informasi secara jelas, makanya saya belum bisa bawa Prabu ke Banggai kan. Iya, iya. Tapi kalau sudah jelas maksudnya, nanti kan saya menghadapkan ke langsung ke Banggai ini, karena Ya, ini simpang siur di Prabu. Soalnya kebingungan yang ada dirasakan terhadap diri saya, sahabat-sahabat lain. Artinya kan, apa benar Prabu ini katanya mau pulang atau menengok keluarga, anak istri, kemana itu, ke dusun apa kemana itu? Ya, ini begini, Cik Raden. Iya, gimana? Saya sebenarnya ingin menemui Bang Rey, tapi kan belum ketemu ini ya. Iya. Makanya pas ada si Raden, saya ketemu dengan si Raden. Ya. Saya mohon dengan si Raden, tolong bicarakan dan tolong sampaikan pesan saya Ya. dengan Bang Rey Lampung, Mm. bahwa saya ingin bertemu dengan Bang Rey Lampung ya. Mm. Ada keperluan penting saja. Oh, keperluan penting. Iya. Ada apa penting apa itu? Coba cerita dulu sama saya ini. Apa sih mau penting, mana kayaknya gimana? Kayaknya gelisah bener kamu ini kayak Prabu. Kayaknya ada was-was kayak. Tapi saya ada juga curiganya sama kau ini. Mau pergi maksudnya gimana ini Prabu? Coba jelaskan dulu. Begini, Cik. Iya. Saya ini mau balik ke dusun, Mau balik ke dusun. Iya. Oh, dengan tujuan. mau nemuin anakku, Iya. keluarga saya di dusun. Saya mendapat firasat ini, Cik. Iya, firasat apa ini? Takut, ya, takut istilahnya anak-anakku ini nanti di sana itu ada aja yang gimana ya? Apa mereka sakit apa ini kan? Oh, Tapi gitu. belum ada kabar sih, belum ada kabar dari keluarga saya. Belum ada kontak via telepon. Belum ya? ada, belum ada. Oh, Firasat saya aja. firasat nggak enak gitu ya. Ini enak di hati saya nih, badan kayaknya lemas begitu. Ada was-was lah ya. Iya. Jadi lama apa enggak itu nanti Prabu ke sana? Kalau ke sana saya tidak lama. Yang penting saya sampai ke sana, ya, saya sudah tahu anak keluarga saya pada sehat semua. Ya, di sana paling juga. Ya, lama nyampe ini. Paling 3 hari atau 4 hari saya di sana, memastikan keluarga saya sehat semua. Saja. Oh gitu. Iya. Tapi nggak bisa sendiri loh Prabu. Kalau bisa. Iya. Justru itu saya itu sebenarnya ya mau ketemu dengan Bang Rey ini ya. Tujuannya apa ini? Mau ngomong apa? Ya. Mau ketemu Bang ini? Saya mau ketemu Bang Rey, kalau bisa saya minta diantar dengan dia. Minta diantar. Iya, saya nih di jalan sudah merasa ketakutan saya. Masa takut ya? Iya, takut saya. Waduh. Takut kenapa Prabu? Kurang tahu juga, ini badan saya nih rasanya gemetaran gitu. Oh, gemetaran. Iya. Waduh. Jadi sahabat, si Prabu ini ada kecemasan. Bahkan saya juga kaget ya, kaget dengan adanya pertemuan saya sama Prabu. Dia mau pamit, katanya mau pulang nengok anak istrinya. Tapi yang pasti ya kita berdoa ya, yang positif ya. Yang Amin. positif itu ya mudah-mudahan aja nanti saya akan pertemukan
seorang Prabu langsung ke Banggai Lampung. Terima kasih. Ya, nanti mungkin nanti ada arahan, ada suatu ya titip-titipan lah. Iya. Tapi Prabu maksudnya lama apa enggak ini pulang ini? Tidak sih. Tidak ya? Tidak ya. Paling lama itu saya 1 mingguan. 1 minggu saya udah balik lagi. Udah balik lagi. Iya. Oh, Makanya saya mohon dengan Si Raden, iya. tolong sampaikan dengan Bang Rey Lampung. Iya. Ya, nanti saya sampaikanlah kalau masalah informasi dan berita itu ya yang kayak yang kau sampaikan barusan, mudah-mudahan itu menjadi apa ya, pertimbangan lah ya. Tapi dirasa saya juga kok beda ini Prabu ya. Benar Si Raden, tolong benar Si Raden, saya temukan dengan Rey Si Raden ini. Iya, siap, Iya. siap. Jadi seorang Prabu ini kan boleh dikatakan saat sekarang ini dia kan sudah tobat. Artinya dia dipercaya sama setan merah untuk tadinya kan ada lahan Banggai, disuruh mereka jagain lah. Ya, di situ disiapkanlah semua kebutuhan mereka sudah disiapkan ya. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari, makanya Prabu ini sekarang ini boleh dikatakan ketika dia sudah tobat, makanya sudah rapi, dipandang juga ada suatu cahaya ya, cahaya yang luar biasa Iya Si Raden. ya. Jadi tapi saya juga deg-degan, kenapa ya, saya heran. Tapi kalau sama si Prabu saya mungkin percaya ya, tapi dirasa saya ini agak-agak nggak enak juga Prabu. Tidak enaknya gimana Si Raden? Jadi Ya, apa yang tidak enak dari Prabu? ya sedih saya itu begini Prabu ya. Bagaimana Si Raden? Makanya kami nggak bisa, artinya kalau bisa Prabu itu harus kami antar lah nanti. Saya nanti bicara sama Bang Lampung. Oh begitu. Iya. Si Raden. Jadi karena seorang Prabu ini kan yang selama ini kan tahu sendiri sahabatnya, kita dengar begitu nyolot, begitu busuk, begitu jahat, segala permasalahan segala biang sumbernya memang ada di Prabu. Tapi dari sisi yang selama ini mungkin kalian lihat, mungkin ini adalah salah satu perjalanan yang dialami secara nyata, yang kalian saksikan secara nyata, bukan legenda atau cerita belaka. Karena seorang Prabu sekian tahun ketika dia selalu berhubungan, ada yang namanya baku hantam sama kami, tahu-tahu dia ada niat bertobat. Disinilah rasa syukur sahabat ya, dan kebanggaan terhadap diri kami. Walaupun kami sebatas manusia biasa, bukan kami itu harus disebut, bukan juga kami harus disanjung, tidak ada. Hanya saja suatu kebanggaan ketika kami berjuang melawan daripada kezoliman yang secara nyata yang kami lakukan. Alhamdulillah sahabat, walaupun tidak semua gerombolan para preman ini, tapi seorang Prabu mau, punya niat, ada itikat, dia mau sadar, bahkan taubat. Bangga, benar-benar bangga ya. Bukan berarti kami ini menjadikan suatu kebanggaan terhadap diri kami, tidak. Kalau kami, maaf nih ngomong sahabat, sudah saya katakan, kami manusia biasa. Tapi dengan adanya perilaku secara nyata dan gugahnya
bahkan ada suatu keajaiban sehingga kolbu hidayah sampai seorang Prabu. Bukan cerita, bukan katanya, bahkan kami pun tidak ada sifat mau menghitung, tidak ada juga sifat kami mau timbang-timbang atau lihat ada yang bagaimana, tidak. Kami bukakan segala jalan, kami berikan secara dalam kehidupannya, walaupun tidak sepenuhnya, karena apa yang kami berikan itulah semampu kami yang kami kasihkan. Jadi seorang Prabu ketika dia sudah tobat, mau meninggalkan lah ya lembah hitam, apalagi dia sudah penampilannya luar biasa, ya wajar saja seorang Prabu ini kalau dikatakan sudah lama lah berkelut. Sudah lama Prabu ya? Ya, sudah lama. Nggak pulang-pulang pun udah lama. Saya nggak pulang sudah lama. Iya, jadi sampai bukan lupa sama istri, bukan ya? Anak istri Itu bukan. bukan lupa saya. Anak saya yang bungsu itu dari umur, kalau nggak salah itu umur 1 tahun. Ya. Sampai sekarang belum pulang saya. Nah inilah rencana saya pengen pulang kampung. Iya. Balik dusun kalau kata kami. Iya, balik dusun. Balik dusun itu sahabat pulang kampung. Kalau kita kata. Oh iya nih Cik, saya boleh ngerokok nggak Cik? Boleh rokok aja. Nah, justru itulah sahabat ya. Saya ceritakan lagi karena kita live streaming, artinya secara jelas. Tadinya jahatnya Prabu ini luar biasa ya. Menjijikan iya, memuntah iya, tapi ya alhamdulillah ya, dengan adanya pertolongan, perjalanan secara nyata yang kalian lihat, kalian saksikan, kami adanya baku hantam sama gerombolan setan merah, bahkan dia selalu menghasut setan merah. Mungkin dia juga tergugahnya John Cowboy sudah tobat, setan merah sudah tobat, Kurawa sudah tobat, Ucup Dragon tobat sambal. Jadi tobat sambal itu ya berkhianat lagi ketika Bangli waktu itu disekap. Nah sekarang Prabu ngikut satu demi satu, pelan-pelan. Artinya perjuangan kami tidak sia-sia, walaupun kami semampunya selalu berdoa, berjuang ya tadi. Karena kita ini begini sahabat ya, bukan harus kita berdakwah, mengingatkan orang, mengasih tahu orang, itu bukan harus di masjid, enggak harus di tempat-tempat yang fasilitas yang ini, enggak. Kalau kita ini boleh dikatakan berdakwahnya itu di lapangan lah, artinya bersentuhan langsung, kalau kata orang itu belusukan. Tapi fakta secara aktual mungkin kalian sudah melihat selama ini begitu jahatnya seorang Prabu, akhirnya dia sadar dan tobat. Luar biasa sahabat. Jadi bagaimana Prabu, ketika saya mau tanya dulu sebelum saya mau lanjutkan pembicaraan, kau tadi mau pamit sebenarnya. Iya, silakan. Makanya saya sudah katakan, adanya kau mau pamit itu firasat saya itu udah nggak enak, nggak tahu ada apa ini firasat saya nggak enak nih Prabu ya. Saya belum bisa jawab itu. Kalau masalah firasat itu kemungkinan ya saya juga punya firasat yang tidak enak. Cuman ya walaupun bagaimana akan saya jalani. Gitu ya. Iya. Cuman satu, tolong nanti sampaikan salam saya dengan Bang Rey, ingin bertemu dengan Bang Rey dan ingin berpamitan dengan Bang Rey. Gitu ya. Iya. Siap Prabu, kalau masalah itu siap. Tapi ada komentar nih Prabu sebentar ya. Ada yang komentar dari saudara saya, Asnia ini. Semoga Bos Prabu tobatnya tidak bohongan. Ya saya tidak bohongan tobat. Tidak iya. sahabat. Jadi dia ini mau pamit saja, katanya mau balik dusun. Nah balik dusun. Nah,
nak balik kampung ya. Jadi dengan adanya siapa ini Sutirah, semoga Kang Prabu tobat nasuha. Nah, doa Amin. mereka. Amin. Ini Amin. seorang Nah, subscriber kita ini Prabu melihat ketika live streaming ini benar-benar mereka senang gitu kan. moga-moga mereka dijabah sama yang kuasa. Iya. Ada lagi Doa nih mereka. Mahlih atau tuh Mahilah. Cik, hati-hati si Prabu Setan Merah lagi dicari sama Mahesa, mau tarik supaya jadi pengikutnya. Wah, Ya justru itulah sih saya dengan Setan Merah ini sebenarnya minta perlindungan dengan Ci Raden dan Bang Rey. Itu makanya saya mau pulang dusun ini, balik dusun ini aja. Kalau bisa saya minta antar dengan Bang Rey. Itu. makanya Prabu begini, kemarin kan sudah saya katakan, kalian kan sudah dipercaya sama Bang itu di lahan. Iya. Nah, makanya nanti perabot-perabotan kau lah ya, Iya. bawa dulu lah dari apa namanya lahan kebun sawit itu. Iya. Nanti saya temukan kamu Prabu, nanti langsung temuin aja Bang Rey kan. Iya. Bicarakan sama Bang Rey apa adanya seperti yang kau sampaikan kepada saya ini. Mau pamit istilahnya kan. Ya cuman ya hati-hati aja lah. Jadi kalau untuk perabotan sebenarnya sudah saya bawa ke Padepokan semua. Udah disiapin Di Padepokan dan Udah siap. saya udah ada tas itu dari Bang Rey, tas hitam, tas tongkek begitu. Sudah saya siapkan dan Udah. isinya juga sudah Tapi siap. belum ketemu Bang Rey aja tadi. Belum ketemu dengan Bang Rey Nanti ini yang saya, saya ini. saya antar ya. Nanti saya ceritakan, tapi kan ya akhirnya kan Bang Rey juga pasti sedih nih Bang itu. Prabu, sedihnya kenapa? Ya kalian kan baru ya belum lama lah bantu kan. Iya. Ya bukan berarti Bang Rey itu harus minta dibalas, bukan Prabu. Tidak, Nggak tidak. ada. Iya, tidak. Iya. Iya. Apalagi saya banyak terima kasih juga ini Prabu ya. Saya percaya dengan Bang Rey dan Ci Raden. Saya Iya. percaya. Ya. Dengan spiritual yang lainnya saya percaya. Iya, jadi tapi secara yang dirasakan ketika Prabu kerja di lahan Bangnya itu menunggu lokasi itu memang ada gelagat-gelagat nggak sih? Karena kemarin saya belum ketemu kemarin. Iya. Nah, mereka itu kan saya sudah katakan kalian pernah intip katanya udah dipasang-pasang patok sama mereka. Iya, waktu itu sudah pasang-pasang patok itu. Cuman kami tidak tahu bahwa mereka yang pasang patok itu, Ci. Iya. Kami kira itu yang pasang-pasang patok itu ya Bang Rey dengan tim-timnya. Iya, jadi kami biarkan saja. Tidak tahunya kami ngintip lagi diintip yang nggak tahunya ya itu mereka itu ya Bung Laga dengan Mahesa, terus ada lagi si ini siapa? Ray itu siapa? Raimundo tuh Ya ya. justru itulah Prabu. Itu. Makanya kalian hati-hatilah ya. Makanya kemarin itu kan bukan apa-apa, saya juga sempat bertemu lah ya. Bahkan dia masih ngancam. Saya pernah ada yang saya khawatirkan itu begini Prabu. Karena mereka ini kan licik, jahat, jadi 1000 cara berupaya bagaimana caranya Iya. mau merusak, mau menghancurkan. Apalagi mereka ini kan yang sumbu utama yang mereka teropong, terawang, lihat, Iya. itu Bang Rey yang diincar itu. Betul ya. Nah, termasuk saya juga, bahkan sahabat-sahabat yang lain. Ya, jangankan Bang Rey, saya pribadi aja katanya mau di ini. Saya dengar-dengar gitu ya. Iya. Nah, gimana saya mau tanya nih Prabu? Kan umpamanya nanti seandainya kan kamu pulang nih. Iya. Setelah kamu pulang, ya kita nggak lama ketemu atau bagaimana ya. Tahu-tahu ada permasalahan istilahnya, ya mungkin ditemui seorang itu kayak kejadian kemarin kau dirayu sama si itu kan nggak mau tuh depan saya. Ya tidak mau Ya, saya. karena saya kebetulan ketemu kan bisa saya redam ya. Iya. Tapi kan ada semboyan Bung Laga katanya ngomongnya kan kemarin tuh
semua apa nama tim-tim sahabat itu mau diracuni, mau dihasut. Nah, kalau seandainya Prabu, Iya. saya mau tanya ini jujur ya, kau jawab jujur ya. Iya. Ketika nanti umpamanya ada gerombolan langsung Sirimondo atau siapa namanya itu Bung Laga nemui dengan apa yang dilontarkan, apa yang disampaikan, apakah Prabu nanti tetap pendiriannya apa mau gabung lagi mereka? Begini, Raden. Iya. Saya sekalipun dia Bung Laga, si Raden, saya siapa namanya tuh? Ray Raymondo, ya. Nah, itu sekalipun mereka berdua itu merayu saya dan saya mau dibunuh apa mau diapapun, ya. Iya. Saya tetap melawan. Walaupun bagaimana saya tetap tidak mau ikut mereka. Benar ya? Iya, Iya, baguslah. itu. Begini Prabu ya, karena begini ya, jangan sampai ya kalau kita sih nggak bakal kecewa, nggak bakal rugi, nggak bakal istilahnya misal nggak, karena secara kekecewaan itu kan para sahabat-sahabat lah, karena begitu bangganya Prabu mereka ini melihat Prabu dari penampilan ya, artinya dari nada bicara seorang Prabu nggak seperti dulu sahabat ya, dia sudah bisa sedikit-sedikit belajar mengubah daripada perilaku lah ya, bukan berarti kita ini harus memaksa dia supaya berubah, tidak, tapi yang kita inginkan itu memang dari lubuk hati seorang Prabu sendiri. Nah, itulah sih Ya, perjalanan hidup saya. Tuh, saya tadinya jadi orang jahat, ya. Tuh, di mana-mana di Nusantara ini siapa yang tidak kenal dengan Prabu? iya, Apapun akal liciknya, akal ini segala macam itu semua ini Prabu semua, ya. Nah, cuma saya kalau saya sudah bertobat, ya tetap saya bertobat, iya, ya. Tidak akan kembali lagi ke jalan yang tidak benar. iya, iya. Itu saja. Jadi ada masukan juga nih Prabu ya dari sahabat-sahabat kira dari komentar ya. Iya, Apa iya. kita Nggak apa-apa, nggak apa-apa. sapa, kita baca Iya, kan ya. iya. Ini katanya begini Prabu ya. Dari siapa ini? Fatmi ya. Cik, jangan biarkan Bangge sendirian. Nantar Prabu sendirian. Oh begitu. Berarti mereka itu udah peduli nih Prabu. Udah was-was takut juga. Ya berarti mereka tuh sudah ini ya. Tidak benci lagi dengan saya itu berarti ya. Mereka sudah sayang dengan saya ya itu ya. Mungkin lah yang Ya. nggak ada. Mereka ini begini Prabu, nggak ada sifat benci. Cuman mereka ini kan melihat kelakuan kau selama ini. Jadi mereka tuh sudah menyuruh katanya si Raden dengan tim-timnya itu disuruh ngawal saya juga itu. Iya. Ya, jadi Bang Red Makanya- jangan sendirian katanya. Iya, kalau bisa kan seperti itu. Maksudnya kekhawatiran Mas bilang itu saya itu ada firasat cemas tuh, nggak tahu ada apa ini, ada apa, Iya. saya nggak tahu ya. Nah, jadi yang jelas kalau kata sahabat-sahabat kita ini, ini ada yang komentar pegang omongannya si Prabu. Jadi omongan Prabu sudah disaksikan kepada sahabat-sahabat di live stream pada siang ini. Maksudnya jangan sampai Prabu sudah bicara seperti ini di kemudian hari Prabu berubah, itu maksudnya. Saya tidak akan berubah sih. Tidak ya? Tidak sih. Terima kasih lah. Memang itu yang diharapkan ya. Ini alhamdulillah si Raden apa itu Wiwit Sang Prabu selalu mengikuti jalan BRL. Nah, kembali ke jalan yang benar, takut akan apa itu kepada Sang Maha Kuasa maksudnya ya. Iya. Terima kasih ya. Betul ya. Kita harus takut kepada Allah. Kalau kaum manusia jangan takut ya. Betul sih. Karena Iya. ya apa bedanya? Kita pun bukan saling ganggu, bukan harus menyakiti ya. Apalagi punya sifat-sifat jelek ya. Ya selama ini Prabu ini sudah tidak benar, kelakuan tidak benar. Siapapun tidak kenal dengan Prabu, membunuh, ya, merampok, menggarap tanah orang, ya, kita ambil semua. Prabu ambil semua. Bahkan waktu itu lahannya Bang Rey saya kuasai waktu itu. Nah,
Tapi saya ingat-ingat, tapi kerjaan saya itu sudah tidak benar. Iya. Ya, nah di sanalah saya tersentuh hati saya untuk bertobat. Bahkan ajaan Bang Rey juga, yaitu saya sudah bertobat. Iya, Gitu ya. iya, Syukur alhamdulillah Prabu kalau memang begitu ya. Karena harapan kita, bahkan harapan subscriber yang ada, bahkan mereka selalu berdoa ya, karena mereka ini selalu mantau. Iya. Jadi kalau mantau itu karena mereka nggak mau pernah ketinggalan tontonan-tontonan dari kita. iya, iya, Mereka ini kan selalu subscribe. iya Cik. Nah, jadi selalu subscribe, jadi notifikasi tontonan-tontonan terbaru itu selalu mereka lihat. Nah, jadi nggak bisa mereka ini dibohongin lagi. Iya, Jadi apapun dalilnya, apapun permasalahannya, pasti mereka itu tahu cerita yang sebenarnya. Karena mereka itu benar-benar mendukung ya. Nah, bukan berarti mereka itu tidak istilahnya peduli mereka itu. iya, Cuman hanya saja mereka itu melihat daripada selama ini kelakuan perilaku yang dibuat sama Prabu ya tidak pantas, tidak baik. Wajar lah kalau mereka itu ada sesuatu seperti ya celotehan biasa lah. Makanya ya Prabu juga memang Prabu ya rasa bersalah, ya. karena Prabu selama ini tidak berbuat istilahnya yang benar. Ya. Merasa salah sekali Prabu. Ya. Gua ada salam nih Prabu ya dari Alpan ya. Iya. Katanya assalamualaikum Cik Raden. Iya. Salam juga kepada bos Prabu, selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah. Doa sahabat-sahabat Iya. kita. Amin. Artinya mereka kan melihat Prabu. Benar. Dengan kejadian seperti ini mereka kan mantau. Iya. Doa mereka itu nggak bagus Prabu. Makanya mereka itu benar-benar menyimak. Wajar lah. Terima kasih saya. Iya. Terima kasih. Dari Alfa ini Prabu ya. Iya. Alpia ya. Ya Alfia. Terima kasih saya. Ada lagi nih Prabu ya. Assalamualaikum dari Pati Jawa Tengah. Semoga Cik Raden diberi kesehatan. Alhamdulillah Prabu sudah tobat. Semoga hidayah Prabu, semoga dalam Cik Raden diberikan kesehatan. Doa kesehatannya didoakan Prabu. Amin. Apa enggak, Terima Pak? kasih. Terima kasih. Nah itu makanya itulah, mudah-mudahan ini yang menjadikan suatu apa ya, cambukan, suatu pelajaran Prabu ya. Iya. Karena ilmu guru sejati itu adalah pengalaman. Benar. Jadi kalau semakin banyak pengalaman, artinya pengalaman itu kan bahasa umum. Iya. Kalau bahasa keilmuan itu pengetahuan itu adalah suatu ilmuwan kandungannya. Iya. Semakin banyak kita ilmu, Iya. semakin banyak kita pengetahuan, semakin kita banyak pengalaman, Iya. hidup kita ini di alam semesta ini nggak ada yang namanya sifat bingung, Benar sih. takut. Iya. Kenapa? Iya. Karena di situ sudah jelas ya, apapun bentuknya, apapun dalihnya, bagaimanapun caranya, setiap kita berpinjak di mana bumi kita pinjak, di situ langit kita junjung. Iya sih. Artinya kita semuanya mengetahui dan bisa Prabu. Tapi kalau kita nggak punya pengalaman, nggak punya ilmu, nggak punya pengetahuan, akhirnya pelongak. Saya ya ya. sekarang lagi pelongok juga nih. Saya gelisah nih. Setan abang di mana ini? Hah? Kok belum kesini dia ya? Setan apa? Iya. Oh, nanti nanti ditelepon aja lagi ya. Kalau memang itu dipanggil aja Prabu ya. Iya. Nah, itulah. Jadi Prabu, saya mungkin nanti Prabu tunggu sebentar di sini ya. Saya mau bicara dulu sama kameramen sebentar ya. Iya. Tunggu sebentar ya. Iya sih. Nanti sebentar aja. Ya. Gimana sih? Saya minta Prabu, Iya. kau kembali lagi ke lahan. Iya sih.
temui setan merah, Iya. pastikan sama kau si setan merah, Iya, Cik. jangan kau nanti ketemu sama Bangge itu sendirian. Iya, Cik. Iya, Cik. Kau ajak setan merah ke tempat Bangge. Ya tapi bicarakan dengan Bang Rey ya bahwa saya ingin bertemu Iya, ya. nanti saya bicara sama Bangge. Iya. Maksudnya begini, kau kan kelahan dulu nih. Iya. Nah, kau kelahan, Iya. temui setan merah sekarang. Iya. Nanti saya akan ke tempat Bangge. Saya akan bicarakan langsung bahwa adanya niat dari seorang Prabu ini mau pamit dulu. Kan? Ya sudah begitu, kalau begitu saya pamit dulu. Ya, hati-hati ya Prabu Iya. ya. Hati-hati ya Prabu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hati-hati Prabu. Ya Allah. Ya, sahabat ya. Jadi keluh kesah yang disampaikan seorang Prabu ini termasuk apa ya? Begitu bergelimang di dalam kalbu saya, kewaspadaan saya, kekhawatiran saya. Tahu-tahu dia ini tiba-tiba dia mau pamitan, padahal kita kasih kepercayaan ya. Ya nggak apa-apa, kita juga nggak bisa menghalangin karena dia temu tangan ya kalau rasanya sama anak istrinya ya. Mudah-mudahan saja kita berdoa ya. Mudah-mudahan saja selama ini yang diniatkan seorang Prabu, mudah-mudahan saja yang dilakukan seorang Prabu menjadikan suatu itikat niat baik menjadi songsongan hidup ke depan untuk menuju jalan keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat ya. Nah, saya ingatkan kepada sahabat-sahabat, apabila kalian masih membutuhkan yang namanya pertolongan secara nyata ketika kalian mengalami suatu permasalahan adanya di organ tubuh, baik di dalam maupun secara dalam kesehatan yang kalian alami, saya sekali lagi menyatakan buruan selagi ada stok, silakan pesan madu sama Ciraden. Bahkan kalian cukup WA saja, hubungi WA Ciraden di nomor 0821 5006 3346 ya. Transfernya cukup 300.000, kalian sudah mendapatkan 2 botol madu dan 1 serbuk ajaib. Kenapa? Inilah satu paket. Bahkan kalian kalau mau ikut member, silakan. Ketika kalian sudah mendapatkan yang namanya minyak melati keraton ini, itu kalian sudah menjadi anggota member ya. Oke, kita pamit. Mudah-mudahan menjadikan suatu perjalanan seorang Prabu Tobat benar-benar tobat nasuha, bukan hanya sebatas mengelabui, bukan sebatas membohongi. Adapun cilakanya baik dan buruk itu bukan ada di diri saya sama Bangge Lampung, adanya di pribadi dia sendiri. Kalau dia yakin, dia percaya bahwa yang namanya hak katakan hak, yang batil katakan batil, yang benar katakan benar, insya Allah ya segala sesuatu perjalanan kita itu akan dimudahkan oleh Allah. Segala pemikiran kita kalau kita lurus baik, insya Allah akan ditemukan sama orang-orang yang baik. Kenapa? Disitulah tersentuhnya kolbu kita, karena kita selalu banyak yang namanya berzikir. Disitulah saya katakan, saya ingat kepada sahabat-sahabat, jangan lupa kalian dimanapun, walau bagaimanapun, kapanpun, siang dan malam, perbanyaklah kalian yang namanya bersalawat, perbaiki yang namanya sholat, tegakkan yang namanya kebenaran. Mudah-mudahan ini menjadi suatu pemicu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saya pamit. Mudah-mudahan saya Prabu nanti langsung menemui setan merah. Setan merah mau diajak, saya mau menemui Bangge untuk bertemu langsung supaya ada titik terang dengan perjalanan seorang Prabu menengok anak istrinya ke dusun. Saya tutup live streaming pada kesempatan ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.